Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 101 bagian ke-6. Selesai mengerjakan sholat subuh, mulailah bersiap menghadapi usaha hidup. Berusaha dalam hidup itu diwajibkan oleh agama. Waladzi ja'ala lakumul ardo zalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah yang telah menjadikan bumi itu untuk kamu, mudah dipergunakan. Sebab itu berjalanlah kamu melalui segenap penjurunya. Mohonlah rezekinya dan kepadanya kamu dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Kekuatan saudara terbatas. Setelah payah dan lelah bekerja, saudara mesti berhenti buat mengistirahatkan badan, buat makan dan minum. Lepaskan lagi pengaruh kesibukan yang tadi. Putuskan hubungan dengan segalanya itu. Lupakan sama sekali dan ingatlah hanya satu Allah. Memang ingatlah itu tidak bisa dua. Usahakan 10. Kalau ingatan telah dibulatkan kepada Allah, yang lain tidak teringat lagi. Tetapi kalau yang lain juga yang teringat, sholat tidak banyak menolong. Dan ini dapat dicapai dengan latihan. Dan kalau sulit juga, insya Allah dalam 10 sholat, semoga satu pun dapat khusyuk sudahlah menolong kepada yang 9 lagi. Di waktu sholat yang khusus sunyi, bunyi ribut keliling tidak kedengaran lagi. Kesibukan berhenti dalam jiwa kita. Segala sesuatu jadi hening. Kita hanya bercakap dengan yang esa Allah. Kata orang, lebih mudah mengerjakan meditasi, tafakur, mengheningkan cipta dengan itu. Kata mereka, pikiran bisa dibulatkan, tetapi dengan ajaran menurut Islam, seluruh tubuh sholat, seluruh anggota bergerak menghadap Allah. Bukan hati saja, bahkan badan juga. Dalam Islam, meditasi adalah sebagian dari ibadah. Itulah yang dinamai tafakur atau tawajuh, menghadapkan muka kepada ilahi. Dan tempat yang utama buat itu ialah masjid atau langgar. Untuk itu, kalau dapat dilakukan lebih lama, atau sediakan sebuah tempat di rumah sendiri. Bermeditasi di masjid sangat dianjurkan. Itulah yang dinamai itikaf. 5 waktu adalah minuman atau yang sekurang-kurangnya dan tidak akan merintangi kita dalam perjuangan hidup. Salat adalah istirahat jiwa sejenak menghadapi beban hidup yang terus-menerus. Kalau saudara seorang politikus dari masjid, pergilah ke parlemen. Kalau saudara seorang ekonom dari masjid, pergilah membuka. Kalau saudara seorang pujangga dari masjid, mulailah menulis. Jangan sebaliknya. Karena kalau saudara berbuat sebaliknya, saudara tidaklah akan merasai ketentraman jiwa dalam hidup. Cobakanlah. Bukanlah semata-mata untuk menyempurnakan pribadi sendiri saja guna mengerjakan ibadah. Zaman modern menyebabkan orang hidup bernafsi-nafsi. Siapa lu, siapa gua. Tidak mau peduli kepada orang di kiri kanan. Sampai tetangga tidak mengenal tetangga. Masa bodoh. Dapat kesulitan, panggil advokat atau pengacara. Dalam sakit, panggil dokter. Ada kematian dalam rumah, upah tukang gali kubur. Habis perkara. Apakah akibatnya hidup demikian pada jiwa? Orang menjadi selalu gelisah. Orang hendak menghibur dirinya karena hidup jadi menjemukan. Berduyunlah orang pergi ke bioskop. Ahli-ahli membuat film pandai benar menyusun cerita untuk membebaskan jiwa manusia yang tertekan oleh tanggungan hidup setiap hari. Barang sejam, dua. Tetapi apabila bioskop selesai, kejemuan itu timbul kembali. Akhirnya bioskop bukan lagi menjadi rintang kesunyian, melainkan menjadi sebagian dari keperluan hidup sehari-hari. Cerita yang dimainkan, baik film sejarah, film dansa, atau film western,
pada hakikatnya hanya itu saja, yaitu soal kelamin. Shawki Bey, penyair Mesir, memberi kesimpulan tentang soal kelamin atau seks yang diberi pupur halus dengan kalimat I love you tidak lebih daripada 6 babak. Bertengok-tengokan, bersenyum-senyuman, bertegur sapa, bercakap-cakap, membuat janji, dan lain-lain. Berjumpa. Tak ada yang lain. Jalan cerita hanya menyusun dan 6 perkara itu saja. Di Eropa dan Amerika yang sudah tenggelam ke dalam dunia industri itu, kian lama orang kian mencari bermacam-macam obat untuk menghilangkan kejemuan. Berbagai perkumpulan berdiri untuk menghilangkan jemu. Perkumpulan orang berkumis, perkumpulan orang botak, perkumpulan pergi memancing, perkumpulan janda muda. Pendeknya macam-macam, itu pun merasa menjemukan juga. Mulailah mereka kembali meninjau nilai gereja. Berkumpul ke gereja sekali seminggu. Serumah-rumah sejak ayah, ibu, dan anak-anak memakai pakaian bagus pergi ke gereja. Menurut perhitungan tentang orang yang kembali ke gereja sesudah perang baik di Eropa atau di Amerika sudah lebih banyak dari jumlah anak yang lahir. Gereja mereka jadikan pusat komuniti sekampung, selorong, sestreet, rukun tetangga, ditegakkan kembali. Perasaan jemu sekarang diiringi pula dengan rasa takut. Dengan apa akan diobat rasa jemu yang telah diiringi oleh rasa takut? Takut akan pecah perang dunia ketiga dengan segera. Apa guna hidup lain? Sehingga dalam beberapa negeri sudah ada orang yang tidak bersemangat lagi memperbaiki kandang ayamnya. Ada pula yang menyediakan sebuah koper kecil, siap sedia untuk lari. Entah kemana akan lari kalau jadi perang dunia pecah. Bagaimana kita orang Islam yang hidup di zaman modern? Apakah kita akan menuruti lebih dahulu hidup nafsi-nafsi secara barat itu sampai kita hancur sendiri? Orang yang kita turutkan telah mulai pulang. Apakah kita akan meneruskan perjalanan juga sampai ke batas tempat dia kembali? Kita mempunyai tempat-tempat penting yang bagi kita lebih penting daripada gereja yang hanya diramaikan sekali seminggu. Kita dimestikan sholat berjamaah. Sholat berjamaah lebih 27 kali lipat pahalanya daripada sholat sendiri-sendiri. Imam-imam mazhab tidak ada yang meringankan nilai sholat berjamaah. Ada di antara mereka yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah syarat bagi sah sholat. Seringan-ringan pendapat mereka tentang sholat berjamaah ialah sunnah mu'akkad. Hanya sunnah tetap hendaklah diperlakukan. Dan ada pula ketentuan dari Nabi bahwasanya orang yang berdiam dekat masjid tidak boleh sholat di rumahnya, harus pergi berjamaah ke masjid. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih, barang siapa di antara tetangga-tetangga masjid yang mendengar seruan azan, akan tetapi tidak diperkenankannya, sedang ia sendiri sehat dan tidak ada beruzur, maka sholatnya tidak sah. Hadis riwayat Ahmad. Sayyidina Umar bin Khattab menganjurkan mendirikan langgar-langgar atau surau kecil tempat berjamaah orang selorong atau sekorong. Dan tiap hari Jumat, sholat Jumat, yaitu jamaah besar di Masjid Jami. Masjid Jami ialah masjid yang mengumpulkan surau-surau, langgar, dan masjid kecil-kecil yang banyak itu. Pada langgar-langgar kecil itu dapatlah kita bergaul, berkumpul, kenal mengenal, dan tumbuhlah kekeluargaan, ketaatan masing-masing kepada Allah, mengikat hati kita di antara satu dengan yang lain. Orang yang selama ini merasa dirinya rendah, menjadi naik ke atas, menjadi sama rata, tidak ada yang tak datang berjamaah. Timbul pertanyaan yang lain. Mengapa si Anu tak datang? Sakitkah dia?